Masih seputar pengelolaan anggaran, pemirsa, beban APBN 2025 sangat berat. Ada kebutuhan melanjutkan program untuk pemerintahan saat ini di tengah kebutuhan realisasi janji-janji kampanye pemerintah baru. Kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita akan lihat kembali berikut ini, pemirsa. Iya, dan ini adalah jejak pendapat yang kami lakukan dengan pertanyaan mengurangi beban anggaran sebaiknya. Nah, ini yang menjawab paling banyak 58%, sebaiknya membatalkan atau menunda program pembangunan tertentu. Lalu juga untuk angka 29%, yang kedua adalah memangkas subsidi, menaikkan pajak 9%, lalu menambah hutang negara 4%. Jadi mungkin tidak, Mas Teguh, kalau Anda lihat ini membatalkan atau menunda program pembangunan tertentu, misalnya menunda program makan siang gratis, misalnya seperti itu. Ya, ini memang menarik ya, di tengah keterbatasan fiskal yang ada, ini kan ada tekanan ya, akhirnya bagaimanapun pemerintah mendatang ini pengen merealisasikan janji-janjinya. Ini kan masalahnya adalah kredibilitas ya, kredibilitas pemerintah baru. Kalau pemerintah baru ini tidak bisa mendeliver janji-janjinya, kredibilitasnya akan turun. Dan di mata masyarakat ini kan nggak baik. Oleh karena itu kan, walaupun mungkin tadi hasil polling menunjukkan bahwa sebagian besar adalah pengen janji-janjinya dibatalkan, tetapi saya rasa ini bisa mengganggu kredibilitas pemerintah mendatang. Ya menurut saya mungkin bukan dibatalkan. Tapi demi visi jangka panjang? Iya, kalau artinya kan kita juga visi jangka panjang itu oke. Dalam satu sisi memang kita harus berpikir jangka panjang. Tetapi dalam konteks jangka pendek, kalau kredibilitas turun, pemerintah mendatang ini bahaya juga bagi perekonomian pada jangka panjang. Oleh karena itu menurut saya yang tadi memang bukan dibatalkan tetapi dicari prioritas mana gitu. Misalnya program makan siang gratis. Itu kan biayanya besar sekali. Hitung-hitungan saya itu kalau dengan sesuai janji itu 450 triliun. Tetapi kalau kita mau prioritas misalnya daerah 3T atau daerah dengan stunting yang paling tinggi aja, misalnya 5 stunting tertinggi, itu sebenarnya nggak banyak membebani anggaran gitu. Karena kan stunting 3T atau daerah 3T atau stunting kan di luar Jawa, penduduknya nggak begitu besar. Artinya memang dari sini terlihat bahwa dari hasil survei ini menurut saya respondennya ini sangat realistis dan sangat rasional kan. Artinya ini menarik sekali gitu. Jangan sampai juga saya berpikir bahwa pasti orang nggak pengennya ditarik subsidi, tetapi ingin bahaya juga, nggak populis. Nah, isunya adalah bagaimana ini tetap ada harus keseimbangan. Saya termasuk orang yang jalan tengah ya. Ini bagaimana keberlanjutan tetap jalan, janji direalisasikan, tetapi yang mungkin yang perlu dijaga adalah disiplin fiskal. Fiskal itu harus disiplin, artinya ada rambu-rambu itu dipantui, prioritasnya apa, jangan sampai defisitnya membengkak jauh sampai lebih dari 3%. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah, saya itu sangat concern dengan pembiayaan dari pembangunan ini APBN yang wacana-wacana untuk menaikkan hutang, ini bahaya. Karena artinya apa? Yaitu tadi, keberlanjutan itu nggak hanya keberlanjutan fiskal aja, tapi seperti disampaikan Prof. Adrino bahwa kita harus punya visi masa depan, kita juga harus menjaga keseimbangan masa kini dan masa mendatang, generasi sekarang dan generasi masa depan. Kalau begitu Pak Caniago, ini bagaimana Anda melihat ini tadi soal ini saya sambung ya. Masyarakat bahkan elit politik termasuk yang sudah berjanji itu sendiri itu harus diedukasi tentang bahwa janji politik itu bukan sesuatu yang final, ya tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang final, ya karena umumnya itu lahir dari ide-ide spontan, ada juga yang munculnya dari ide tadi malam yang belum dimatangkan, ya. Nah sistem perencanaan pembangunan kita ya sudah ada, sistem anggaran juga di keuangan negara juga udah ada. Nah, kita nanti pemerintahan ini akan menerima rancangan teknokratik namanya. Dari situlah bahan yang bisa merasionalisasi ide-ide. Nah, jadi ada waktu dan memang waktu itu untuk dimanfaatkan antara mimpi sementara yang dijanjikan ke publik yang menarik itu harus disesuaikan lagi dengan ukuran-ukuran yang realistis. Nah, termasuk untuk bagaimana cara mencapai tujuan jangka panjang itu. Nah, jadi
ya, jangan sampai memaksakan diri. Wah, pernah janjikan ini lalu itu harus jadi. Ya, enggak harus begitu. Dalam sistem kebijakan kita enggak seperti itu. Ya, ada nanti naskah rancangan teknokratik yang disiapkan selama 1 tahun biasanya oleh Bappenas. Setelah itu pemerintahan ini jalan, ada lagi musrenbang dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah. Nah, itulah yang harus dijadikan bahan untuk menjadikan rencana yang final untuk 5 tahun, bahkan di situ bisa disisipkan untuk jangka panjang 20 tahun ke depan. Anda melihat hal seperti itu, Prof. Asep, dari pandangan Pak Andre Nov Caniago tadi? Ya, tentu yang tadi disampaikan terkait dengan janji iya, tapi kita kan tentu punya rencana secara grand planning ya tentunya. Tidak semata-mata apa yang disampaikan keinginan oleh calon presiden atau presiden yang akan datang. Ada tahapan-tahapan yang tentu tadi sebetulnya ada priority yang sudah dikaji lebih dalam. Dan inilah tentunya kajian-kajian ini saya yakin untuk membangun ketahanan dan juga keunggulan ya. Contoh misalnya, sebenarnya human resource kita ingin diunggulkan apa sih ke depan? Yang disoroti misalnya ketika janji kemarin, bukan jajatnya, slogan terkait dengan guru misalnya, peningkatan kesejahteraan guru. Kemudian hubungan stunting dengan makan siang. Ya tentu itu tadi penting. Tapi sekarang ada tahapan nggak dalam 5 tahun untuk bisa itu tercapai dan ada keunggulan-keunggulan. Saya ingin menyoroti misalnya SDM kita yang tadi saya sampaikan di perguruan tinggi. Belum ada perguruan tinggi kita yang unggul se-ASEAN. Nah, ini problemnya apa? Apakah karena kita tidak punya priority atau tidak punya target keunggulan? Padahal kalau SDM kita berada di luar negeri sebagai researcher, peneliti, itu mereka bisa menjadi peneliti dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka enggan juga pulang karena kita Indonesia belum menghormati dan melakukan priority untuk keunggulan di dalam konteks peningkatan SDM. Ini problem. Nah, ini problem sekali. Dan harus solusinya nih, solusi konkretnya. Ya tentu solusi konkret yang saya tadi ada priority, keunggulan apa yang akan kita lakukan, bukan hanya cukup untuk kebutuhan dasar semata, sehingga kita dalam daya saing. Nah, nanti Pak Andre Nov akan menambahkan usai jeda ya Pak. Kita jeda dulu pemirsa, Visi Negarawan akan kembali saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.